Assalamualaikum. Ini kelas 12 listrik 1 ya. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan oleh satu orang atau KM untuk dipimpin berdoa. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baca kita berdoa. Berdoa, hormati, mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya, seperti biasa. Yang ada atau hadir bilang ada atau hadir sambil mengangkat tangan ya. Aidil Fitra Ramadan. Alif Arko. Alif hadir. Arya Sani Firdaus. Ayi Faisal Firmansyah. Itu kenapa duduknya bertiga? Berdua dulu aja. Yang satu orang di belakang dulu aja ya, biar nyaman belajarnya. Oke. Bapak lanjut ya. Chandra Apriliana. Udah ya, semuanya sudah Bapak absen. Oke, bagaimana kondisi kalian untuk hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harus tetap semangat ya untuk menggapai cita-cita kalian. Mudah-mudahan hari sekarang lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan jauh lebih baik dari hari sekarang ya. Nah, Bapak hari ini akan melanjutkan materi. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu PLC, konfigurasi dan yang lain-lainnya. Nah, kita akan lanjut dulu. Tapi sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang berikutnya, Bapak ingin menunjukkan sebuah video untuk kalian semua ya. Boleh ya disimak videonya. Nah ya, itu tampilan videonya seperti itu. Dari tampilan video barusan, ada yang bisa mengemukakan pendapatnya, apapun itulah, mau menyampaikan pendapatnya atau pikiran-pikirannya berdasarkan video yang barusan. Silakan siapapun itu. Boleh? Gimana? Kita tidak boleh egois dalam melakukan hal apapun. Kita tidak boleh egois dalam melakukan hal apapun. Betul tidak? Betul. Nah, ada betulnya, tapi kalau misalkan suatu saat Bapak balik bertanya, apakah kita boleh egois? Tidak. Sesekali waktu kita boleh egois tidak? Boleh. Contohnya bagaimana? Contoh kalau misalkan kalian punya adik kecil, dia kekeh pengen main korek api. Apakah kita harus egois terhadap adik kita? Harus, demi keselamatan adik tersebut. Boleh, tapi dalam hal-hal tertentu. Tapi tidak apa-apa, betul. Tadi salah satunya kita tidak boleh egois. Nah, yang lain ada yang mau mengemukakan pendapatnya lagi? Tidak sampai ke tujuan masing-masing karena tidak mau saling mengalah. Tapi berbeda dengan tadi dua animasi berikutnya, yaitu yang kecil-kecil tuh. Pada saat dia bertemu di tengah jalan, egonya diturunkan, terjalin komunikasi sehingga bisa mencapai ke tujuannya masing-masing. Nah, mudah-mudahan kalian pun nanti pada saat menghadapi kehidupan seterusnya, apalagi misalkan kita orang teknik, cobalah egoisnya kita itu difikirkan baik-baik ya. Jangan egois kalau misalkan orang lain egois, kita egois, terus tidak menemukan titik temunya, akhirnya ya sudah tidak jadi apa-apa. Kita sekarang akan menuju ke sistem pemrograman menggunakan sistem ladder diagram PLC ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin
bertanya dulu pada kalian semua sebentar. Kalau minggu yang lalu kan kalian sudah belajar PLC itu bagian-bagiannya apa saja, fungsi-fungsinya apa saja ya. Bapak mau bertanya nih, mengulang lagi. Apa sih yang dimaksud dengan PLC itu sendiri? Boleh, apa Arya? Program komputer dan komponen untuk mengatur suatu komponen lainnya. Boleh diulang lagi? Suatu program komputer Suatu program komputer untuk mengatur sebuah sistem lah ya, sistem untuk dia bisa bekerja. Ada yang lain lagi? Kalau remote control maksudnya PLC. Kalau remote control itu kan dia remote ya. Tapi kan pada saat dia meremote itu kan ada yang di remote-nya gitu ya. Kalau boleh dibilang remote control itu bukan ke PLC-nya, tapi bisa dijadikan input atau bagian dari PLC, tapi termasuk ke kategori inputnya. Yang lain ada punya pendapat lain tentang apa itu PLC? Pak, saya Pak, Boleh? mengotomatiskan proses bekerjanya industri. Gimana? Mengotomatiskan proses komponen suatu industri. Mengotomatisasikan proses. Suatu komponen di industri. Oke, boleh. Yang lain ada lagi kira-kira? Boleh. Program microprosesor yang mengontrol atau melakukan pengawasan di mesin industri melalui alat atau perakitan di sebuah mesin tersebut. Oke. Apa yang tadi kalian sampaikan itu semuanya intinya kurang lebih sama. Tadi kan Bapak bertanya apa itu PLC ya. Nah, PLC adalah komputer kecil yang dapat diprogram serta dapat otomatis mengontrol mesin di industri. Tidak di industri saja, dimanapun juga sebetulnya ya. Menerima sinyal dan mengaktifkan perangkat sesuai program yang diatur. Jadi pada intinya PLC itu adalah sebuah perangkat elektronik yang kita gunakan untuk mengendalikan sistem apapun itu yang kita inginkan dengan menggunakan program-program yang instruksinya logic gitu ya, programmable logic controller gitu ya. Kalian simak lagi di slide-nya ya. Nah, ada yang tahu keunggulan PLC? Ya, Gung, apa Gung keunggulan PLC Gung? Menghemat biaya, Pak. Menghemat biaya. Maksudnya menghemat biaya gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Oke, skip dulu menghemat biaya. Apalagi keunggulan PLC yang lain? Oke, instan. Maksudnya instan gimana? Jadi nggak perlu memasang kabel seperti rangkaian pada umumnya. Kemudahannya Pak, Kemudahan, maksudnya gimana Arya? Kemudahannya? lebih mudah diaplikasikan ke bendanya. Lebih mudah diaplikasikan. Nanti kita bahas juga ya, lebih mudah diaplikasikan ke bendanya. Maksudnya lebih mudah atau mungkin lebih mempermudah proses kerja untuk mengontrol sebuah sistem yang terbilang lebih kompleks mungkin ya. Oke. Kalian boleh simak, tapi ini bukan jadi patokan yang baku 100% ya. Sekitar 5 juta itu timernya sudah banyak, otomatis dia bisa dikatakan lebih hemat. Salah satu contohnya yaitu dengan tadi di dalam sistem PLC tidak usah banyak membuat sistem wiring. Kenapa? Karena sistem wiringnya sudah tergantikan oleh PLC di bagian program gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan lanjut ya. Kamu perhatikan, lihat ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman. Tujuan pembelajarannya itu mudah-mudahan kalian nanti dapat mengetahui targetnya ya. Kalian bisa mengetahui nama-nama aplikasi pembuat program ladder diagram. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat membuka halaman kosong untuk melakukan pemrograman ladder diagram. Yang berikutnya, siswa atau kalian mengetahui fungsi dari icon atau simbol-simbol yang ada pada software. Berikutnya, kalian dapat mengaplikasikan simbol-simbol serta garis ladder ke halaman program, gitu ya. Nah, di sini yang pertama kalian mengetahui nama-nama aplikasi pemrograman ladder. Contoh gini, kalian nanti menggunakan PLC. Nih maaf ya, bukan Bapak menyebutkan merek, Bapak tidak di-endorse, sekolah tidak di-endorse. Contoh, PLC yang digunakan mereknya Omron, misal. Maka softwarenya harus menggunakan software Omron juga. Jangan PLC-nya Omron, tapi software yang digunakannya Schneider, itu nggak bisa. Oleh karena itu nanti kita akan belajar tentang software-softwarenya. Simbol-simbol tersebut digunakan untuk aplikasi apa saja ya. Nah, oke. Yang berikutnya juga
kalian dapat merubah gambar dari bentuk skematik ke ladder diagram. Kan beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengubah gambar skematik rangkaian konvensional diubah menjadi ladder diagram gitu. Tentu di software kalau sekarang, dan juga kalian dapat melakukan simulasi terhadap program yang sudah dibuat. Jadi enaknya menggunakan PLC itu setelah programnya dibuat bisa disimulasikan dulu sudah sesuai belum dengan keinginan sistem. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi atau software yang biasa digunakan untuk pemrograman ladder diagram. Ya. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu sedikit untuk software pemrograman ladder diagram ini. Sekali lagi tergantung dari merek PLC itu sendiri. Sebentar ya, kelihatan ini di screen. Coba Bapak cek dulu. Dito pakai kacamata di belakang, duduknya jelas, lihat ke depan. Jelas, Pak. Aman? Jelas cukup ya? Oke. Yang pertama ada Somachine Basic. Itu biasanya digunakan untuk PLC Schneider, ya. Jadi PLC Schneider dia nanti softwarenya menggunakan Somachine Basic. Kalau yang kedua yang di tengah CX Programmer itu untuk PLC merek Omron. Yang ketiga sama sih, dia masih buatan Schneider juga, tapi dia kalau Zeliossoft itu bukan ke PLC-nya sih sebenarnya, lebih ke Smart Relay. Nanti ada dari merek Siemens, nama softwarenya itu TIA Portal, TIA Portal, dan yang lain-lain lagi. Banyak tuh software-software yang digunakan, tapi yang jelas kalian harus paham dulu PLC yang dipakainya merek apa, maka softwarenya harus menyesuaikan. Oke? Nah, terus berikutnya juga kita hari ini akan mencoba mensimulasikan, ya, bukan mensimulasikan sih. Kita sekarang akan belajar membuka program. Laptopnya sudah siap semua? Oke. Boleh Dito gabung aja, join aja, bawa bangkunya sok ke sini, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, sudah diklik new file. Di sana ada device name-nya. Ada device name? Ada. Device name di sana dikosongkan saja dulu. Ya, device name-nya dikosongkan dulu. Itu teh untuk memberikan kerjaan kamu, nama kamu lah, tapi dikosongkan saja dulu. Terus di bawahnya ada yang namanya device type. Pada saat kita klik OK, maka tampilannya akan berubah seperti yang ada di depan. Oke, sampai sini sudah semuanya? Sudah? Udah kebuka belum? Bapak coba lihat. Oke. Di oke. Dikliknya, nah, gitu. Nah, di oke. Udah semua tampilannya sama? Rajesh? Hah? Gimana? Harus pakai nama. Coba Bapak lihat. Oh iya, tadi karenanya di device name-nya kamu hapus. Gak apa-apa, ulang lagi aja. Sok diulang lagi. Software tersebut ada kontak ladder. Kamu lihat di toolbar, ya. Di toolbarnya nih, di sini kan, di toolbar ada ya. Nah, itu simbolnya ada NO, NC. Ya, ada juga yang sebelah kanannya lagi itu untuk OR, NO dan OR, NC. Nah, sambil diperhatikan nanti PLC yang akan digunakan, misal Omron, tipenya tipe apa? Pengalamatan untuk alamat inputnya, kalau di PLC Omron itu dimulai dari 0.00, 0.01, 0.02 dan seterusnya. Pak, sampai berapa? Umumnya sih sampai 0.11. Tapi balik lagi, jangan dihafalkan, tapi lihat PLC yang akan kita gunakan betul-betul. Oh, ini PLC yang kita gunakan, alamat inputnya 0.00 sampai 0.11. Tapi Pak, kalau yang kelompok lain mah karena fasilitas alamat inputnya sedikit, dia hanya sampai 0.07 misalkan. Ya jangan jadi repot, kan tergantung dari fasilitas yang PLC-nya yang dimiliki oleh PLC-nya masing-masing ya. Terus di sini ada alamat output. Di Omron alamat outputnya 100.00, 100.01 dan seterusnya. Ada juga yang 101.00, 101.02 dan seterusnya. Jadi kalian sebetulnya jangan jangan bingung lah ya. Nah, tergantung nanti PLC yang akan kita gunakan itu dia tipenya apa, jumlah input dan outputnya berapa banyak ya. Bentuknya seperti ini, garis dan di tengah-tengahnya bulat. Ada juga yang setengah lingkaran juga sih. Kan kebetulan kalau yang di Omron dia bentuknya kayak gini. Misalkan alamatnya 100.00. Di PLC yang lain ada yang bentuknya tidak 100% bulat, ada yang seperti ini.
Alamatnya juga misalkan Q1 untuk di Ziliosoft atau Zilio Software ya. Nggak usah jadi repot lah ya. Sekarang kalian bawa job sheet kan ya? Nah, Bapak minta karena minggu lalu kalian sudah belajar mengkonversi gambar skematik ke ladder diagram ya. Nah, sekarang coba diaplikasikan. Buka job pertama yang sistem motor 3 fasa sistem DOL. Buat ladder diagramnya. Boleh berkelompok 2 orang lah ya. Di gambar dulu. Nggak usah, langsung aja di program. Iya, di situ. Coba dibuka dulu. Mana lihat Bapak? Ini yang mana? Yang DOL bukan? Apa judulnya ini? Nah ini. Nah ini buat nih. Ladder diagramnya buat. Kan yang mana? Tapi siapa yang nanya barusan? Oke, mana? Coba. Yang sistem DOL. Nah ini. Buat ladder diagramnya. Ini ya Pak. Mana Gung? Lihat Gung. Alip sama Arya ini ya. Itu kan edit command-nya sudah. Yes. Nah, edit command itu untuk apa? 0.00. Ini udah beres semuanya kan? Udah. Nah, untuk cara simulasi, karena target kita kalian harus bisa sampai simulasi ya. Di sini di toolbar ada simulation. Klik simulation. Ada simulation ada? Ada simulation. Coba klik simulation. Sudah klik simulation? Diperhatikan dulu ke depan semuanya. Yang kursornya diarahkan ke PB on, terus kamu tekan tombol di keyboard ya, tombol kontrol dan huruf J ditekan. Kontrol J, terus sudah di kontrol J itu ditekan ya. J itu untuk memberikan instruksi 1, terus kita lepas lagi kontrol K. Nah, bisa semua? Coba lihat, Bapak mau lihat. Bapak minta perhatiannya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Cukup paham ya? Nah, ada yang berani untuk menampilkan hasil kerjanya? Iya, ke depan. Berani? So. Nah, gitu ya, diperbesar. Coba Gung, simulasikan. Coba teman-teman yang lain stop dulu. Jangan dulu ada yang bekerja sebentar. Kita lihat pekerjaan Agung dan juga Rizky. Coba disimulasikan. Bapak minta teman-teman yang lainnya menyimak dulu. Oke. Terus dimatikan. Sudah? Nah, oke. Itu tombol PB1-nya sudah dalam keadaan normal lagi belum? Belum. Yakin belum? Yakin. Harusnya gimana tuh, A? Harusnya menyala. Diaktifkan kembali, dinormalkan kembali. Nah, jadi gini ya. Coba diperhatikan. Ada instruksi, boleh ya diperhatikan sampai diperhatikan. Tadi kan coba Gung ditekan lagi Gung, Ctrl J aja. Di situ. Nah, lihat. Di dalam PB1 ya di sana kontaknya NC tapi dia tidak teraliri arus, berarti dia logikanya lagi dalam keadaan ditekan karena barusan Agung menekan Ctrl J. Nah, perhatikan ke sini. Agung boleh duduk dulu sebentar, Gung. Nah, biarin dulu aja itu. Nah, lihat ya. Nah, cara melakukan simulasi program kalian sudah bisa barusan. Nah, di sini lihat. Menekan atau memberikan logika 1 caranya dengan Ctrl J. Logika 1 kalau tombol NC kan nyambung ya. Pada saat kita tekan maka dia akan jadi lepas. Betul? Nah,
Kalau yang kontak NO asalnya tidak nyambung, kalau kita tekan jadi nyambung. Nah, yang barusan yang kelompok agung itu pada saat kontaknya NC kita kasih logika 1 atau ditekan, maka dia akan terputus ya. Bapak mau nanya, Agung bisa enggak sama Rizky menambahkan tombolnya bisa lebih dari 1, jadi menyalakan si 100.00-nya bukan dari 1 tombol NO saja, lebih dari 1 tombol NO. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Coba buat di situ. Dah. Ada yang mau menanggapi? Atau yang berkomentar? Silahkan. Silahkan. Ada yang mau menanggapi teman-temannya? Sok, ada yang mau menanggapi? Siapa? Gimana? Ada yang mau menanggapi? Gimana? Jika koil menjadi 2 Pak. Gimana? Menambahkan 3 koil. Outputnya ada 2. Outputnya ada 2, maksudnya outputnya ada 2 gimana? Pakai lampu coba. Pakai lampu, maksudnya gimana? Maksudnya menanggapi gambar yang kelompoknya Agung, maksudnya gimana tuh? Yang jelas nggak apa-apa, komunikasi aja, jangan takut salah ngomongnya. Ditambah lampu coba. Oh, ditambah lampu, Gung katanya, ditambah lampu. Ya kan kalau itu yang Ki 100.00 itu kan untuk kontaktor. Temannya minta, bisa nggak kalau ditambah lampu? Gitu. Sok, coba tambah lampu. Langsung urung lampuna. Coba. Dah ya, coba diperhatikan tadi yang bertanya, udah sesuai tidak keinginannya? Sesuai ya. Jadi kalau yang 100.00 untuk kontaktor mungkin ya nantinya, yang 100.01 untuk lampu indikator. Gitu ya. Nah, segini aja. Coba teman-teman yang lain tidak ada yang bekerja dulu, kita tanggapi dulu hasil dari kelompoknya Arya sama Alif. Coba diaktifkan. Menyalakan dari 2 tempat dan mematikan dari 2 tempat. Nyalakan dulu. PB berapa untuk menyalakan? PB 2. So, dinormalkan kembali. Oke, nyala lepas. Ya, matikan. Matikan. Nah, matik, dinormalkan lagi itu tombolnya. Ada yang mau menanggapi? Ini kan belum 100% sempurna ya. Nah, ada yang mau menanggapi kenapa tidak bisa? Boleh gimana Agung? Karena yang PB on-nya yang 3 Ya. nggak terhubung ke koil Nggak. ke pengunci. Nggak terhubung ke pengunci. Tombol on ada berapa? Ada 2. Tombol off-nya ada? Nah, berarti sudah 4 tambah TOR 1 jadi sama dengan 5. Nah, sekarang yang kelompok Arya sama Alif, tombolnya ada berapa? 3. Harusnya ada 4. Bukan salah ini, tapi belum tepat. Oke, diperbaiki. Boleh diperbaiki dulu. Ya. Kalau misalkan di sini salah pengetikannya, harusnya 100.00 tapi malah jadi 100.01, apakah harus ada kabel yang dibongkar pasang? Tidak. Tinggal diganti saja. Betul tidak? Betul. Nah, contoh. Jadi untuk hari ini Bapak melihat kalian alhamdulillah masih tetap bersemangat, malah tadi ada yang berdiskusi sampai berdiskusinya itu tanpa sadar ini harusnya gini, ini harusnya gini. Nah, itu berarti menunjukkan masih semangat meskipun tadi di awal tadi ada video pembelajaran untuk tidak Nah, tapi tadi mah bukan egois, itu mah hanya berargumentasi saja ya. Bedakan egois dengan berargumentasi ya. Nah, Bapak tadi melihatnya lumayan tuh. Oh ya, ini anak meskipun belum selesai tapi si A sama si B tidak akan Bapak sebutkan ya. Bapak tadi kan keliling-keliling. Itu ada yang berargumentasi harusnya gini, enggak harusnya gini. Tapi akhirnya mau mengalah dan selesai ya. Oke. Hari ini kalian sudah mempelajari bagaimana cara membuka program CX Programmer, sudah tahu tentang simbol-simbol yang ada di CX Programmer termasuk mengaplikasikannya, betul tidak? Betul. Nah, sampai membuat si programnya itu sendiri ya. Nah, tapi Bapak tetaplah ada yang mau ditanyakan dulu tidak sebelum nanti Bapak kasih sesuatu buat kalian? Ada yang mau ditanyakan tidak?
Tidak ada? Kalau tidak ada, jadi kalau Bapak menyimpulkan sekali lagi, kalian hari ini belajarnya dari awal sampai terakhir barusan tetap bersemangat. Tapi Bapak juga ingin menyampaikan, yang bersemangat banyak, yang sedikit berargumentasi karena memang masih bersemangatnya itu banyak, ya bukan banyak ada, tapi yang masih kelihatan agak bingung-bingung ada juga. Nah kedepannya tolong lebih, ya fokusnya diperbaiki, jangan malu untuk bertanya ya. Kamu lihat ke sini ke layar. Kalau sudah selesai itu si hasil kerjaannya di close saja, ya di close. Nah, silakan kalian di buku masing-masing, ya silakan kalian di buku masing-masing tulis yang ada di screen dan silakan kerjakan. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit lah. Ini mati gimana? Ya matiin aja nggak apa-apa. Dimatiin aja. Nanti bukunya dikumpulkan ya, Bapak mau periksa. Soalnya tulis juga Pak. Boleh ditulis dulu soalnya, tulis juga. Ayo Bapak kasih waktu 5 menit, nggak banyak kan, cuma 3 soal. Gambarkan dan jelaskan simbol apa saja yang tadi ada pada ladder diagram. Yang terakhir, bagian mana dari pembelajaran hari ini yang kamu kurang pahami? Pak, kebetulan alhamdulillah semua saya paham. Ya sudah, berarti tidak usah diisi. Kalau sudah paham semuanya. Tapi kalau yang kurang ya silahkan ditulis. Biar nanti Bapak bisa mengevaluasi kamu atau kalian semua itu sudah paham sejauh mana. Ya. Udah ya, dikumpulkan saja. Boleh, sok dikumpulkan di estafet ke depan. Sok sini. Mana yang Arya bukunya? Ini udah? Belum beres. Oh, belum beres. Yang mana yang belum beresnya? Oh, nomor 2 sok. Yang sudah beres, sini kumpulkan. Udah boleh, sini seadanya saja. Udah selesai? Oke. Oke ya. Udah, tolong diperhatikan, duduk di bangku masing-masing lagi. Hari ini Bapak cukupan sekian untuk materi pembelajaran tentang pemrograman PLC. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali tentu dengan materi yang lebih bertingkat. Kalau tadi dasar-dasar pemrograman, nanti kedepannya belajar tentang dasar pemrograman ditambah dengan instruksi-instruksi yang ada di dalam PLC. Sampai nanti kedepannya kita belajar mengendalikan motor listrik menggunakan PLC itu sendiri. Ya. Terus hari ini sekali lagi Bapak sangat senang bisa mengajar kaliannya tetap semangat dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari Allah memberikan keridhaan dan keberkahannya. Amin. Kalian jangan cepat berpuas ya, karena ini baru awal dari proses pembelajaran PLC. Dan di sekolah itu belajar PLC hanya dasar-dasarnya saja. Di dunia industri itu bahkan akan lebih. Ya, sekolah mah cuma dasar-dasarnya saja. Tetapi meskipun dasar-dasarnya, Bapak minta tetap kalian untuk fokus untuk tetap mempelajarinya. Siapa tahu menjadi salah satu bekal yang bermanfaat buat modal kalian kalau kalian memang betul-betul berkeinginan bekerja di dunia industri ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kalau dari awal sampai barusan ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, boleh disikapkan oleh KM-nya untuk berdoa. Siap. Sebelum kita Ya, pulang. langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.